Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan psikologi industri kelas 17A. Di sini beranggotakan Muhammad Kafi, Dean Oktaviani Azhari, Wahmi, Ida Nur Farida, dan Gugun Gunaya. Nah, di sini ada organisasi dan kelompok kerja yang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah organisasi dulu. Organisasi adalah tempat atau wadah yang tersedia untuk mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki. Lalu kelompok kerja. Apa itu kelompok kerja? Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Lalu di sini ada beberapa opini menurut para ahli terkait organisasi dan kelompok kerja. Yang pertama, organisasi menurut Chester Ibnard disebut sebagai organisasi sebuah sistem kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa 2 orang atau lebih. Lalu, menurut Lois Allen, organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pengerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan atau melimpahkan kewenangan. Lalu di sini ada kelompok kerja menurut Merton, yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Lalu kelompok menurut Human merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian kelompok kerja. Kelompok kerja terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kelompok formal, yaitu kelompok formal terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando adalah kelompok yang dibuat berdasarkan struktur organisasi. Contoh, jajaran manajerial, bagian produksi, bagian pemasaran, dan lain-lain. Sedangkan kelompok tugas adalah kelompok yang dibentuk oleh organisasi namun bersifat sementara untuk melakukan tugas tertentu, dan kelompok akan dibubarkan jika tugas telah selesai. Contohnya seperti panitia family gathering, panitia anniversary perusahaan, dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak ditetapkan struktur secara formal atau tidak ditentukan secara organisasional. Kelompok ini terbentuk secara alamiah di dalam lingkungan kerja sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Contoh, 3 atau lebih karyawan dari departemen yang berbeda-beda secara teratur makan siang atau minum kopi bersama, atau beberapa karyawan yang memiliki minat yang sama dalam hal sepak bola mengadakan futsal rutin tiap minggu. Slide selanjutnya yaitu tahap pembentukan kelompok. Dalam pembentukan kelompok terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap membentuk forming stage. Tahap membentuk atau forming stage. Forming merupakan tahap awal dari pembentukan kelompok. Dalam tahap ini, anggota masih belum memahami satu sama lain, belum terbentuknya kepercayaan antar anggota kelompok, dan belum memahami jelas tujuan kelompok dan peranannya di dalam kelompok. Lalu yang kedua, tahap mempeributkan atau storming stage. Tahap ini ditandai dengan adanya konflik di dalam kelompok. Adanya kecenderungan individualitas pada anggota untuk menonjolkan dirinya dan saling mendominasi, menyebabkan konflik yang mengacu pada siapa yang akan mengendalikan kelompok. Lalu yang ketiga yaitu tahap menyusun norma atau norming stage. Tahap ini ditandai dengan adanya perkembangan hubungan yang semakin erat antar anggotanya sehingga terciptanya kekompakan dalam kelompok, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Lalu tahap mengerjakan atau performing. Dalam tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan dan pertumbuhan atau refinement and growth dalam kelompok sehingga kelompok akan bertumbuh. Lalu yang terakhir yaitu tahap membubarkan atau adjourning stage. Dalam tahap ini, kelompok membubarkan diri karena tujuan kelompok sudah terpenuhi.
beberapa anggota ada kelompok yang bersenang-senang atas pencapaian kelompoknya, ada juga yang sedih karena harus berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari teman saya. Yang selanjutnya adalah sumber daya anggota kelompok. 1. Kemampuan. Ada hubungan antara kemampuan intelektual dan keterampilan dengan relevansi terhadap tugas terhadap kinerja kelompok. Yang kedua, karakteristik kepribadian. Ada hubungan antara karakteristik kepribadian dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kehoirsipan kelompok. Lalu yang selanjutnya, jangka waktu disusun kelompok kerja. Ada 3. Yang pertama, jangka waktu pendek. Yang kedua, jangka waktu menengah. Yang ketiga, jangka waktu panjang. Lalu selanjutnya, jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal yaitu kelompok yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh pimpinan, di mana kelompok tersebut diberi tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, bersifat legal, lama, dan mempunyai struktur organisasi khusus. Yang kedua, kelompok informal, yaitu kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Dibentuknya kelompok. Yang pertama ada rasa aman, merasa puas, penghargaan, serta kedekatan daya tarik. Kemudian slide berikutnya mengenai perbedaan sifat-sifat kelompok. Kelompok formal mengikuti struktur organisasi yang disebut command group. Ada juga berbentuk mengikuti perintah, sedangkan kelompok informal tidak ada struktur organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa kelompok formal yang khusus ada dan mempunyai pertalian antara satu sama lain. Contohnya, kelompok kerja produksi dan pemasaran. Sedangkan kelompok informal hanya ada secara kebetulan untuk memenuhi kehendak naluri jiwa, tidak khusus dan tidak mempunyai pertalian antara yang satu dengan kelompok yang lain. Slide berikutnya mengenai perbedaan anggota kelompok kerja. Yang pertama ada faktor keahlian, faktor kekuasaan, faktor status, faktor gender, serta faktor sifat. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan kesimpulannya atas materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya, organisasi merupakan suatu bentuk persekutuan di antara beberapa orang yang dikoordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan terdapat seseorang sebagai atasan dan juga bawahan. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi berupa presentasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.